Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul alimul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan adanya nikmat tersebut kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada tahun ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya beri judul akidah adalah akidah yang selamat. Akidah menurut bahasa diambil dari kata al-aqdu yang artinya ikatan, atau siku yang artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Akidah menurut istilah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Pengertian akidah yaitu keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, dan qada dan qadar. Hadirin jamaah Semarpen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu.
Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Hadirin jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa yang pantas untuk disembah yaitu hanya Allah yang Esa. Esa artinya satu. Tidak ada Tuhan lagi yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkeyakinan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dinamakan orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Jadi hamba Allah yang beriman ketika dia meminta hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala permintaan seorang hamba itu yang mengabulkannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi intinya Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Diperanakan di sini maksudnya diberanakan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, artinya diberanakan. Allah tetap hanya satu. Ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dia di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak ada yang menyerupai dengan sesuatu apapun. Tidak ada di dunia ini yang serupa dengan Allah. Jadi Allah tidak bisa diserupakan dan tidak bisa menyerupai dengan yang lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas tentang makna syahadatain. Makna syahadatain yaitu dua kalimat syahadat yang diucapkan dan diyakini oleh orang-orang yang beriman. Dua syahadatain itu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah ini dinamakan syahadat tauhid, syahadat pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini dijelaskan tidak ada Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk disembah. Allah satu, Allah Esa, Allah tunggal. Tidak ada Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya makhluk, ada yang namanya khalik. Kalau makhluk itu sesuatu yang Allah ciptakan. Kalau khalik itu sang pencipta alam beserta isinya. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dari syahadat yang kedua ini dinamakan syahadat Rasul, artinya pengakuan
seorang hamba bahwa tidak ada Rasul lagi yang terakhir selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang beriman harus meyakini yang pertama bahwa Tuhan yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang nabi dan seorang rasul yang kita yakini yang terakhir, yang kita imani, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, orang tersebut dinamakan orang yang kafir, orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu seorang nabi dan seorang rasul yang terakhir. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang tidak benar. Bahkan orang tersebut orang yang kafir. Hadirin jamaah selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya kita sebagai orang yang beriman harus benar-benar yakin bahwa Allah kita itu hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan seorang rasul yang terakhir. Marilah pada anak-anak sekalian dan jamaah di mana saja Anda berada, yang selalu mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejak kita dilahirkan sampai akhir hayat kita, kita tanamkan keimanan kita yang mantap, kita tanamkan keyakinan kita yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang pantas untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita jadikan sebagai Allah yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan kita. Kemudian Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan seorang yang selalu mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akidah. Contoh, ada seseorang yang beranggapan bahwa dengan benda tersebut memberikan sebuah kekuatan, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, memberikan pertolongan dan yang lain-lain sebagainya. Perbuatan tersebut dinamakan perbuatan yang musyrik, perbuatan yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan tersebut sebuah perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dari kalimat surah Al-Fatihah ayat 5 ini ada dua kalimat di situ yang bisa kita ambil. Ada kalimat na'budu, ada kalimat nasta'in. Na'budu artinya menyembah sesuatu yang pantas yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Kemudian nasta'in di sini meminta pertolongannya, meminta pertolongan hanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk kita jadikan, kita minta pertolongan. Kalau ada manusia yang minta pertolongan kepada selain Allah, perbuatan tersebut namanya perbuatan yang musyrik, perbuatan yang akan mendapatkan dosa yang begitu besar, yang akan dimasukkan selama-lamanya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah
menjelaskan bahwa semua dosa yang diperbuatkan oleh seorang hambanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa syirik, dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa inilah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya selama-lamanya. Contohnya, orang tersebut percaya dengan dukun, percaya dengan yang lainnya, percaya kepada pohon, percaya kepada batu cincin, bahwa batu cincin inilah yang memberikan keselamatan kepadanya. Dia berkeyakinan bahwa pohon tersebutlah yang memberikan rezeki kepadanya. Perbuatan tersebut dinamakan perbuatan yang musyrik, perbuatan yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita pertahankan keimanan kita dari dunia sampai akhirat. Bahkan dengan adanya iman yang melekat dalam dada yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertahankan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.